Mendengar kata angkot, teman-teman pasti udah gak asing. Tapi di tahun 2026 ini, apakah masih eksis? Yuk, ikuti perjalanan saya naik angkot di Purworejo. Nah, selamat siang teman-teman. Ini kelanjutan dari video sebelumnya ya. Jadi, saya ucapkan selamat siang dari Kabupaten Purworejo. Nah, ini tepatnya saya ada di Kecamatan Purworejo atau pusat ibu kotanya Kabupaten Purworejo ya. Nah, jadi ini saya mau jalan kaki ke arah mana? Arah utara. Kita mau ke alun-alun dulu buat lihat-lihat pemandangan kota Kecamatan Purworejo ini ya. Karena kemarin kan kita turunnya di Kutoarjo, tapi saya nggak lanjut ke sini. Jadi sekarang kita akan cek lagi ya, kita jalan-jalan santai aja pagi ini. Nah, siang apa pagi sih, ini masih jam 9 sih sebenarnya. Ya, kita akan jalan-jalan santai dari sini sampai ke kota, ke alun-alun, dan kita lihat suasananya seperti apa di hari Sabtu ini. Ya, jadi tonton terus videonya ya, jangan kemana-mana. Melansir dari banyak sumber di internet, kota Purworejo ini, atau lebih tepatnya Kabupaten Purworejo ini, masuk dalam jajaran kota slow living atau wilayah yang cocok untuk menikmati masa tua. Purworejo ini masuk dalam eks-residenan Kedoraya, yang mana secara bahasa dan budaya nggak beda jauh sama Wonosobo, Magelang, Temanggung, dan juga Kebumen. Dan bisa dirasakan sendiri sih kalau jalan-jalan sendiri sini ya, ritmenya emang slow living gitu. Oke, ini dia, saya sudah berada di alun-alun Purworejo. Nah, kondisinya ternyata nggak serame yang saya kira ya. Tapi di sini banyak ini sih, anak-anak sekolah yang olahraga. Mungkin olahraganya diarahkan ke sini gitu. Banyak sih, ada yang baju biru, terus baju putih nih, nggak tahu sekolahnya mungkin beda-beda. Terus di sana juga ada tempat apa itu, hill climb. Iya, buat manjat-manjat pokoknya ya. Itu juga anak-anak olahraga, dan suasananya seperti ini ya. Nah, ini ada dua beringin kembar, ini mirip kayak yang ada di Yogyakarta, alun-alun kidul ya. Nah, dan teman-teman nggak salah lihat tadi banyak ya. Nah, itu di sini memang banyak angkot yang lalu lalang dan masih rame ya, beroperasi diminati masyarakat. Dan kelihatannya mungkin saya penasaran mau nyobain angkot itu deh. Tapi kira-kira rutenya kemana, kita akan cari tahu dulu sebelum kita lanjut. Dan kita cari makan dulu deh, soalnya lapar ini. Udah jam 9 belum makan, jadi kita lanjut jalan lagi. Bentar, saya lihat tuh ada sesuatu yang agak aneh ini. Iya. Ini bis legend banget, ini bis legendnya Sumber Alam ya. Itu logo Hinonya aja masih logo Hino yang lama ya. Posisinya ada di dekatnya alun-alun Purworejo ini kebetulan, atau nggak tahu ya, ini mungkin jadi bis wisata kali ya. Kayaknya asik nih kalau misalnya jalan akap. Tapi kayaknya tergantung mesin juga deh, tergantung usia deh. Oke, ini menu sarapan kita pagi ini. BTW saya dubbing dulu ya, soalnya ini penjualnya nyetel musik, takut copyright. Dan ini ada nasi soto dan es teh manis, dan coba teman-teman tebak harganya berapa. Nah, info dari Bapak penjual soto tadi, kalau mau naik angkot itu agak ke utara lagi ya, namanya ke Pasar Plaza atau Pasar Kopada tadi ya kalau nggak salah. Nah, jadi kita jalan dulu ke sana, nanti di sana banyak ada angkot-angkot yang ngetem, sama jurusan-jurusannya juga banyak, tinggal milih. Nah, ternyata di samping tempat makan kita ini bekas stasiun Purworejo ya. Jadi dulu Purworejo kan ada jalur keretanya yang nyambung ke Kutoarjo. Nah, ini ternyata stasiunnya ada di sini. Nah, sekarang stasiunnya nonaktif karena ya jalurnya juga udah nonaktif juga sih, dan jadi bangunan cagar budaya di sini. Kalian tahu kayaknya dulu pernah ada info mau direaktivasi, jadi dari Kutoarjo ke Purworejo nanti bisa dilalui kereta api lagi. Tapi entah kapan, yang jelas sekarang masih nonaktif dan masih
jadi bangunan bersejarah seperti ini. Nah, oke, karena sudah agak siang, kita lanjut lagi ke utara. Yang makin cepat kita nyampe terus tahu mau kemana rutenya, kita tinggal pilih aja nanti. Ya, jadi tetap tonton terus video ini sampai habis. Ini ada yang lewat ini. Nah, ini saya sudah sampai di pasar tradisional Purworejo namanya. Dan ini ya, ternyata angkot-angkotnya ngetem di sini di perempatan ini ya. Nah, itu banyak angkotnya, angkot warna biru, warna ungu, warna biru, warna oranye, warna merah, warna kuning ya. Dan itu rutenya banyak sekali. Nah, informasinya katanya di dalam pasar itu ada terminal yang tempatnya dulu itu tempatnya ngetem angkot. Jadi harusnya dulu angkot-angkotnya ada di dalam sana, tapi ini nggak tahu kenapa sekarang lebih milih di luar. Nah, di dalam sana itu masih terdapat papan informasi rute-rute angkot yang masih jalan di Purworejo ini. Ini ada angkot yang lewat. Cuma bentar, saya akan cari tahu dulu letak terminalnya itu sebelah mana. Jadi saya sambil buka Google Maps sambil lihat ya, sambil nyari di mana posisi terminalnya. Jadi kita nanti masuk sekalian aja buat lihat-lihat terlebih dahulu, baru nanti kita cocok langsung naik ke mana gitu ya. Nah, itu tulisannya Kopada, itu Koperasi Angkutan Desa kalau nggak salah, apa angkutan daerah ya. Nah, ini dia terminal Kopadanya, atau ini teman-teman namanya Pasar Kongsi ya. Jadi letaknya di pintu masuknya tadi di depan biliar sama fitness yang ada di Jodoh Plaza tadi ya, masuk ke sini. Dan ini dia pasar kongsinya atau terminal Kopada. Ini bentuknya sopo ini. Dan ini dia semua rute yang ada di angkot yang ada di Purworejo ini ya. Jadi startnya dari terminal kongsi, dan ini ada 54 jalur. Banyak banget, 54 jalur ditambah 3 yang utama ABC, berarti 57 jalur totalnya. Ini kayaknya dari dulu sampai sekarang ya masih ada yang jalan, cuma nggak sebanyak dulu ya. Jadi nanti sini juga tempat-tempatnya angkot masih pada ngetem di sana. Nah, cuma kayaknya lebih banyak yang ngetem di luar daripada di dalam ya. Nah, ini banyak ini rutenya. Ada yang sampai ke Kutoarjo, ada yang sampai ke Kerendetan itu dekatnya Bagelen mau ke Jogja. Terus Kaliboto itu yang ada ke utara mau ke Wonosobo, mau ke Magelang, terus dan banyak lagi. Ini kayaknya sama rute-rute yang masuk ke desa ini. Jadi nggak cuma angkutan kota, angkutan daerah antar kecamatan aja, tapi juga sampai masuk ke desa-desa kayak ini Banyuasin ini kalau nggak salah Purworejo bagian timur. Ini paling metu wonten gitu. Ya. Aman bener mak katakan tadi. Oh, siap. Gurune apa sama? Gurune. Mboten, beda kula malah. Oh. Ya, Mbak. Pengen lihat-lihat sejarah nih terminal kongsi biyen zaman-zamane angkot tasik rame. Nggih. Lah saniki Sepi banget iki. pun tinggal semeten iki. Nggih. Paling angkot iki 6 lawe. Ya, jadi infonya seperti itu, guys. Ya, jadi angkotnya sudah mulai sepi. Tapi 54 jalur ini mungkin jalan ya hanya di momen-momen tertentu kali ya. Dan sangat sedikit. Jadi mungkin kita akan ambil contoh ke Kaliboto aja deh, yang lebih dekat sama Wonosobo, karena kita ada tujuan mau ke sana. Jadi kita akan keluar untuk cari angkotnya, terus kita berangkat. Oke. Puangnya di mana ya? Puangnya sama kali ya. Apa lihat sana? Jadi inti dari percakapan tadi adalah rute yang tertulis di papan ini yang totalnya 57 itu nggak semuanya masih beroperasi. Beberapa rute ada yang sudah digabung dengan rute lain yang sejalur. Tapi untuk rute A, B, dan C ini adalah rute yang setiap hari selalu jalan. Selebihnya ya begitulah kondisinya zaman sekarang ya, mulai sepi. Banyak rute-rute angkot yang lagi ngetem di sini ya. Ini Kutoarjo, Purworejo. Ada 3 nih, terus yang belakangnya ada Purworejo Kerendetan yang deket Bagelen sana mau ke Jogja. Nah, ini Purwodadi Ngombol ini di mana saya nggak tahu ini. Terus ada lagi yang warna biru ini mau lewat, ini juga kemana ini? Banyuasin. Oh, ini yang ke Banyuasin, ke pelosok-pelosok ini ya. Ternyata juga masih jalan. Dan kita akan cari angkot yang ke arah Kaliboto. Karena kita mau ngarah ke Maron. Oh, ini ada jalur kecil ini. Coba kita tanya dulu ya. Maron, Pak. Maron. Ngaju. Kalau kali ngerekam.
biasanya mangkat jam pinten, Pak? No. Ngomong niki nyelah sak lentoro, Pak. Lah mawon. Berarti sehari bisa pinten keberangkatan gitu. Minimal 7 kali. 7 7 PP. Oh. Baik 7 sana 7 sini. Gitu. Kalau dulu dibilang bisa 10, sekarang paling 4 sampai 5. Orang nih, nggih. Iya. Meskipun termasuk musim-musim anak sekolah gitu nggih. Sami. Anak sekolah sekarang karena kemarin itu ada kenaikan BBM Nggih. menjadi 10.000 ini, anak sekolah jarang sekali naik angkot. Semua Wah. trans. Oh, trans niki, Iya, trans Jateng. Trans Jateng. Iya. Oh, Trans Jateng lewat begini. Tidak lewat sini, Mas, lewat plaza sana. Oh, plaza yang jalannya niki. Iya. Tapi kan kebanyakan dulu naik angkot. Nggih. Tapi setelah ada kenaikan BBM, semua pindah ke Trans Jateng. Trans Jateng masih subsidi soalnya gitu. Iya, Harganya subsidi. masih Kalau tetap. Trans Jateng kan 1.000. Oh, yang sekolah anak sekolah Anak sosok sekolah S1000. 1.000. Oh, iya. Kalau naik angkot ini kan 3.000. 3.000 niku anak sekolah nek menawi orang dewasa biasa ngeten pinten, Pak? 6.000. 6.000. Jadi setengah dari Setengah dewasa. dari dewasa. Sekolahnya. Oh, iya. Gimana iki zaman saya iki? Zaman kemajuan, Mas. Nggih. Tapi angkot-angkot yang kayak ke Banyuasin sing nomor yang dadi rejo sing daerah-daerah pelosok itu nggih jalannya tasik sering Masih. Tapi kalau yang jalur ke pelosok, anak sekolah masih Oh nggak iya. ada pengaruh. Nggak Tapi pengaruh. kalau yang jalur C, ya dulu waktu belum belum ada kenaikan BBM, Nggih. itu wajar lah anak sekolah itu masih banyak itu. Nggih. Tapi sekarang udah nggak wajar lagi. Pun sopi banget ngeten nggih. Ya, 6:30 dari Kalibotong, Nggih. paling bawa anak sekolah 3 atau 4. Bidal niku padahal posisine. Iya. 3 sampai 4. 3 sampai 4. 4 biji, Nggih. 4 orang. 4 orang. Dan ternyata baik angkot rute C ini pun juga bisa dibilang untung-untungan. Semenjak ada kenaikan Pertalite beberapa tahun lalu yang jadi 10.000, akhirnya tarif angkot juga mau nggak mau harus naik. Dan ya anak-anak sekolah pun akhirnya pada sepi buat naik angkot. Tapi tetap dengan kondisi yang seperti itu, beliau masih berangkat narik bahkan tadi bilang ya sampai 7 PP loh. Nah untuk jam operasional angkot sendiri mulai dari jam 5 pagi sampai jam 4 sore. Di lain jam itu biasanya udah mulai jarang sih angkot yang lalu lalang. Dan ini angkot kita langsung diberangkatkan lagi menuju ke Kaliboto. Nah dari sini hanya membawa 2 penumpang saja, yaitu saya dan satu lagi ibu-ibu yang dari pasar.
aku guys yang Trans Jateng ya. Pasar. Ya, 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 ya. Tigaan iki mau Pak. Ya. Puskesmas. Di Matur nuwun, Mas. Nggih, insyaallah juga. Mau Pak? Oke. Nah ini dia kita udah sampai di Pasar Kemaron dan ini Pak Asrofi lanjut ke Kaliboto, nanti mau putar baliknya dari sana, jadi nggak bisa putar balik dari sini. Mungkin sudah ketentuan dan ya sudah memang diharuskan seperti itu ya. Dan tarifnya murah meriah, Rp6.000 untuk orang dewasa. Nah, jadi sampai sini kita akan lanjut lagi ke Wonosobo naik bis yang depan ini atau mungkin naik bis yang belakangnya ya. Karena masih pengen santai-santai dulu sih. Jadi kita tenang-tenang dulu di Pasar Kemaron ini. Dan mungkin videonya sampai sini dulu, naik angkot rute C dari Purworejo ke Pasar Kemaron ini. Ya, jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan nantikan video berikutnya. Oke, jadi segitu dulu ya video kali ini. Nah, kesimpulannya angkot di Purworejo ini masih cukup diminati ya, walaupun frekuensinya agak jarang atau sedikit. Ya semoga kedepannya ada gebrakan ya dari pihak-pihak terkait biar transportasi serupa ini enggak tergerus oleh zaman yang makin modern. Dan terima kasih untuk para penonton, sampai berjumpa di video berikutnya.